Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat
Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bersama-sama kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bersama-sama kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, berdoa. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat kita mau bersatu di dalam doa. Puji Tuhan adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih buat hari Minggu ini kami diberi kesempatan untuk beribadah dan kami sudah memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami dan kami mempraktekkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang hanya mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Damai sejahtera yang mantap di rumah kita masing-masing. Amin. Dimanapun adik-adik berada, mungkin ada yang di rumah atau mungkin juga ada yang di luar kota, tetapi masih bergabung beribadah bersama-sama. Kakak percaya kita semua tetap sehat. Amin. Walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kakak percaya semua tetap antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan Kak Eri sampaikan adalah tentang pelangi perjanjian Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita. Semua pasti sudah menyiapkan Alkitabnya, amin. Yang belum, silakan diambil. Yang mau mencatat, yang sudah bisa menulis juga boleh dicatat ya. Baik adik-adik, kalau sudah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 6. Kejadian itu ada di perjanjian lama ya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Yang sudah dapat katakan yes. Kalau sudah, kita baca bersama-sama Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Dengan perikopnya riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh memperanakan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Puji Tuhan. Jadi adik-adik ya, kakak akan menceritakan tentang sebuah keluarga ya. Jadi zaman ada sebuah keluarga di zamannya Tuhan Yesus, ada sebuah keluarga yang sangat dikasihi Tuhan. Siapa dia? Di sini kita sudah baca Alkitab kita di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Dia adalah Bapak Nuh. Bapak Nuh ini adalah kepala keluarganya. Ia memiliki seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Siapa saja dia? Dia adalah Sem, Ham, dan
adik-adik, jadi harus ingat ya. Jadi Bapak Nuh punya anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nuh ini sangat dikasihi Tuhan. Kenapa dia dikasihi Tuhan? Karena Nuh itu adalah orang yang hidup benar dan tidak melakukan yang jahat. Ya, Nuh adalah keluarga yang selalu melakukan hal yang benar. Jadi Bapak Nuh sama istrinya sama anak-anaknya itu sangat mengasihi Tuhan, dan mereka juga satu sama lain sangat mengasihi. Mereka selalu berdoa dan dekat kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan mengasihi mereka. Siapa di sini yang saling mengasihi keluarganya? Ya, pastinya mama papa kita sangat mengasihi kita, dan adik-adik juga harus mengasihi mama papa. Ya, punya kakak yang punya adik juga harus saling mengasihi. Namanya satu keluarga, kita harus saling mengasihi, dan harus juga membangun mesbah, saling berdoa seperti Bapak Nuh dan keluarganya. Mereka sangat mengasihi Tuhan, ya. Tetapi di zaman Bapak Nuh itu semakin banyaklah manusia, semakin bertambah, semakin banyak, ya, seperti saat ini. Coba adik-adik, penduduk Indonesia sangat banyak kan? Orang yang hidup di dunia sangat banyak. Tetapi semakin sedikit orang yang berbuat baik. Di mana-mana ada kejahatan, di mana-mana ada kekacauan, keributan, ya adik-adik. Orang-orang sangat kejam, semakin kejam. Tidak lagi saling mengasihi, saling membenci, saling menipu. Mereka semua melakukan yang jahat di mata Tuhan. Makin banyak kejahatan seperti mencuri, membunuh, merampok, ya adik-adik. Tapi Tuhan menyaksikan semua itu dengan hati yang sedih, ya. Lalu Tuhan memutuskan untuk membinasakan mereka semua dan membuat semuanya menjadi baru. Ya adik-adik, Tuhan sangat sedih. Nah, kalau kita berbuat jahat, adik-adik, Tuhan sedih nggak? Pasti Tuhan sedih. Jangan adik-adik kita berpikir, Tuhan mana? Tuhan kan nggak kelihatan. Biarin aja aku isengin teman, biarin aja aku isengin adikku, isengin kakakku, biarin aja aku melawan sama mama dan papa, biarin aja aku nyontek di sekolah. Walaupun Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan melihat dari surga. Tuhan itu ada di hati kita, Tuhan itu dekat dengan kita adik-adik. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, pasti Tuhan sangat sedih. Itu sebabnya Tuhan ngomong sama Bapak Nuh. Dia bilang sama Bapak Nuh, aku telah memutuskan, ya, untuk membinasakan manusia dari muka bumi ini, ya, untuk melenyapkan mereka semua, dan aku akan membuat semuanya menjadi baru. Karena aku sedih melihat manusia aku ciptakan bukan melakukan yang baik, tetapi malah melakukan yang jahat. Dan aku akan membuat semuanya menjadi baru. Lalu adik-adik, kira-kira Bapak Nuh taat gak ya? Apa yang Tuhan bilang? Bapak Nuh taat adik-adik. Dia tidak bersungut dan dia tidak melawan perintah Tuhan. Ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Lalu Tuhan bilang lagi sama Bapak Nuh, buatlah sebuah kapal besar dari kayu yang kuat dengan kamar-kamar di dalamnya. Jadi kamu bikin kamar-kamar, lapisi dengan ter, dan di dalam dari luar. Ya, ukuran kapalnya itu sampai panjangnya Tuhan kasih tahu adik-adik. Tuhan bilang panjangnya 133 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13 meter. Coba adik-adik bayangkan, kalau panjang 133 meter, kira-kira panjang atau pendek? Kalau lebarnya 22 meter, kira-kira lebar nggak adik-adik? Pasti lebar, ya. Buatlah atap pada kapal itu dan beri jarak sebesar 44 cm di antara atap dan dinding-dindingnya. Tuhan bilang lagi, kapalnya harus bertingkat 3. Sampai Tuhan bilang, kapal harus bertingkat 3. Ya, sebab aku akan mendatangkan banjir. Aku akan membinasakan setiap makhluk yang hidup di bumi. Tuhan mau bikin
banjir. Kira-kira banjirnya seperti apa ya adik-adik, coba bayangkan. Sampai Tuhan suruh bikin kapal sebesar itu. Ya, berarti seperti lautan kan? Ya, karena kalau kapal besar hanya bisa di laut. Kalau di sungai kecil cuma bisa perahu kecil. Jadi ini kapalnya sangat besar. Berarti banjirnya pun akan sangat besar. Segala sesuatu di bumi ini akan mati. Tuhan bilang, aku akan buat mati. Tetapi engkau, ya, Tuhan bilang, aku membuat perjanjian denganmu. Engkau dan keluargamu tidak akan kubinasakan. Kenapa tidak dibinasakan Tuhan? Karena tadi bapakmu adalah orang yang taat. Ya, adik-adik. Lalu Bapak Nuh mulai membuat apa yang Tuhan suruh bersama dengan anak-anaknya. Ya, Tuhan bilang lagi sama Bapak Nuh, nanti kalau kapalnya sudah jadi, kamu masuk ya ke kapal yang kamu buat itu. Kamu sama anak-anakmu, istrimu, dan menantu istri-istri, dan menantu anak-anakmu. Ya, jadi disitulah Bapak Nuh mulai membuat. Adik-adik, coba adik-adik lihat ya, Bapak Nuh sudah mulai membuatnya. Ya, Tuhan bilang lagi, nanti kamu bawa juga ya binatang-binatang, kamu bawa berpasang-pasangan. Jadi seekor yang jantan, seekor yang betina, baik jenis burung, ya, kelinci, kucing, ya, semua binatang. Pokoknya semua jenis binatang harus berpasang-pasangan. Kalau berpasangan berarti berapa adik-adik? Dua. Yang seekor jantan dan yang seekor betina. Ya, supaya nanti bisa berkembang biak lagi. Jadi binatangnya pun semakin banyak. Dan disuruh lagi bawa makanan. Kamu bawa makanan untukmu dan untuk binatang-binatang itu supaya mereka tidak mati kelaparan. Jadi Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Ya, Nuh membuat kapal besar seperti yang diperintahkan Tuhan, sama seperti yang diperintahkan Tuhan, baik panjangnya, tingginya, lebarnya, pokoknya dia turutin apa yang Tuhan suruhkan kepada Bapak Nuh. Ya, adik-adik. Lalu Nuh dan anak-anaknya itu dengan sukacita melakukan apa yang Tuhan suruh sampai selesai. Ya, setelah selesai nih adik-adik, ya, sampai selesai dan dibuat sama Bapak Nuh, ya. Mereka buat dengan penuh sukacita bersama dengan anaknya, ya. Tuh adik-adik, bagus kan, ya. Lalu setelah jadi, itulah yang dinamakan dengan bahtera, ya. Lalu Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Ya, Nuh, anak-anaknya dan istrinya juga menantunya Bapak Nuh masuk ke dalam kapal itu untuk menyelamatkan diri dari banjir. Lalu bersama-sama mereka tuh ada binatang-binatangnya juga ya adik-adik. Ada jerapahnya sepasang, ya. Ada dombanya sepasang, kelinci sepasang, ayam sepasang, monyet sepasang, dan lain-lain. Semua sepasang, yang jantan dan yang betina, ya, masuk ke dalam kapal itu bersama-sama dengan Nuh, ya, karena Nuh mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Lalu setelah mereka masuk, Tuhan menutup pintu kapal tersebut. Lalu setelah 7 hari kemudian, ya, setelah 7 hari kemudian datanglah banjir melanda bumi, ya adik-adik. Datanglah banjir, dan setelah Nuh bersama keluarganya dan binatang-binatang masuk ke dalam itu, Tuhan sudah menutup kapal itu. Lalu Tuhan menurunkan hujan lebat, ya adik-adik, di seluruh bumi. Ya, datanglah banjir. Ya, selama berapa lama adik-adik kira-kira ya banjirnya datang? Lihat tuh, manusia sudah tenggelam, adik-adik. Mereka teriak minta tolong kami akan mati. Kami sudah lenyap ini, kami mati. Adik-adik, mereka
sudah tidak bisa lagi minta tolong karena perbuatan mereka sendiri, ya, upah yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan, ya, adik-adik. Dan bumi mengalami banjir selama 40 hari, 40 malam. Lama nggak adik-adik? Kita aja kalau satu hari hujan aja kita udah gimana? Aduh, hujan terus nih. Ya, kalau banjir sebentar saja kita sudah mengeluh. Apalagi ini adik-adik, 40 hari, 40 malam. Ya, semua mata air di bawah bumi pecah. Pintu air di langit terbuka, hujan deras nggak berhenti-berhenti, mengakibatkan banjir besar. Ya, banjir itu menenggelamkan semua yang ada di permukaan bumi, rumah, ya adik-adik, manusia, bahkan ya binatang-binatang, ya. Jadi ketika air semakin naik, kapal besar itu perlahan terapung, adik-adik, ya. Kapal bahteranya Nuh itu perlahan-lahan terapung, ya, karena banjir semakin besar. Jadi segala yang hidup menjadi mati, yang bergerak di bumi pun semuanya mati, ya. Hanya Nuh yang hidup dan semua yang bersama-sama dengan Nuh di dalam kapal besar, ya. Banjir itu terjadi kira-kira berapa lama adik-adik? 150 hari lamanya. Jadi waktu itu Nabi Nuh berusia 600 tahun. Ya, adik-adik bisa catat supaya ingat ya, nanti kalau di sekolah ada pelajaran agama, adik-adik bisa tahu, ya. Jadi banjir itu terjadi 150 hari lamanya. Ya, waktu itu Nabi Nuh berusia 600 tahun, ya. Waktu Tuhan menurunkan hujan lebat di seluruh bumi, yaitu selama 40 hari, 40 malam, ya, adik-adik. Lalu kemudian setelah 150 hari terapung-apung di atas banjir besar, hujan juga mulai berhenti hingga air pun menjadi surut, ya adik-adik. Kapal besar itu tiba-tiba, ya adik-adik, kandas di pegunungan Ararat. Ayo, di gunung apa? Ararat, ya. Sesudah lewat 40 hari. Lalu Nabi Nuh membuka sebuah jendela kapalnya. Nih, sebuah jendela kapalnya. Terus dia suruh tuh seekor burung dia lepasin. Ya, kenapa dia lepasin? Ia melepaskan seekor burung gagak. Ya, burung itu terbang. Ya, adik-adik terbang kian kemari, ya, untuk melihat kondisi di luar. Apakah sudah kering airnya, sudah surut atau belum, ya? Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi, ya. Lalu dia lepaskan lagi burung merpati untuk melihat apakah air itu sudah berkurang dari muka bumi atau belum. Tetapi burung merpati itu kembali karena air masih menutupi bumi, ya, masih ada airnya. Lalu 7 hari kemudian Nabi Nuh melepaskan kembali burung merpati, dan burung merpati itu datang lagi adik-adik, pulang lagi dengan membawa sehelai daun zaitun segar. Ya, dari situlah Nabi Nuh tahu bahwa air telah surut karena sudah ada daun, berarti sudah ada tumbuhan yang tumbuh, berarti airnya sudah kering, ya. Dan Nuh menunggu 7 hari lagi, adik-adik, sampai benar-benar kering air banjirnya. Dia nunggu lagi 7 hari, jadi lama ya adik-adik. Tapi Nabi Nuh sabar loh, ya. Bapak Nuh itu sabar menunggu. Dia setelah 7 hari lagi, dia lepaskan lagi burung merpati, dan burung itu tidak kembali lagi. Artinya burung itu sudah mendapatkan tempat, ya, di bumi. Berarti airnya sudah benar-benar kering, ya. Kemudian pada waktu Bapak Nuh berumur 601 tahun, ya, air itu sudah surut pada saat tanggal 1 bulan 1, adik-adik, ya. Coba kalau tanggal 1 bulan 1, kira-kira bulan apa itu adik-adik? Ya, kalau bulan pertama bulan kita nih, ya, kalender kita, yaitu berarti bulan Januari, ya. Tapi ini kita mengikuti kalendernya Tuhan Yesus, ya adik-adik. Air sudah surut
sama sekali sudah bisa diinjak buminya, udah nggak ada air sama sekali ya. Nuh membuka atap kapal, dia melihat sekeliling ya adik-adik, dia melihat bahwa permukaan tanah sudah kering ya. Jadi bumi sudah kering. Lalu Tuhan ngomong sama Bapak Nuh, keluarlah Nuh dari kapal itu bersama dengan istrimu, anak-anakmu dan menantumu. Bawa semua keluar binatang-binatang itu ya. Ya tuh adik-adik ya, Bapak Nuh keluar, dia senang sekali, anak-anaknya juga senang ya, karena sudah lama adik-adik di dalam kapal. Bayangkan ya, 150 hari ya mereka harus mengalami berdiam diri di dalam kapal, di dalam bahtera ya. Tapi mereka sabar. Lalu mereka keluar bersama dengan binatang yang mereka bawa. Dan kemudian adik-adik Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari banjir besar. Karena Nuh sudah selamat, Nuh gak lupa mengucap syukur sama Tuhan. Setelah dia keluar dari bahtera, dia membuat mezbah untuk Tuhan ya. Diambil seekor dari setiap jenis burung dan binatang, lalu dia persembahkan buat Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Dia bikin bau harum buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang sama Tuhan ya, Tuhan terima kasih kami masih bisa selamat ya. Lalu Tuhan berkata di dalam hatinya, aku takkan lagi mengutuk dunia ini karena perbuatan manusia. Bayangin adik-adik, karena Bapakmu ya, ketaatan Bapakmu, dan karena juga Bapakmu membuat mezbah, membuat korban yang berkenan buat Tuhan, makanya Tuhan membuat perjanjian dengan Bapak Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi mengutuk dunia ini ya. Jadi Tuhan tidak akan membuat banjir lagi seperti zaman Bapak Nuh ya adik-adik. Tuhan itu sangat baik buat Bapak Nuh ya. Jadi adik-adik, mari kita mau belajar seperti Bapak Nuh. Tuhan bilang selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam, masa menuai, musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim hujan, siang dan malam. Makanya kenapa terjadilah seperti musim yang kita alami. Kita mengalami ada musim kemarau, ada musim hujan, ya kan? Ada musim apa lagi adik-adik? Musim dingin, musim panas, ya. Itu oleh karena perjanjian Tuhan dengan Bapak Nuh. Tuhan tidak akan membuat banjir lagi. Makanya ditandai dengan apa? Adik-adik, perjanjian Tuhan ada sedikit pelangi. Lama-lama pelanginya terlihat jelas ya. Tuhan berkata kepada Nuh dan anak-anaknya, sekarang aku akan membuat perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup, yaitu burung-burung dan semua binatang darat, semuanya yang keluar dari kapal itu bersama-sama dengan kamu. Inilah perjanjianku dengan kamu. Aku berjanji bahwa segala makhluk yang hidup tidak akan lagi dibinasakan oleh banjir. Makanya walaupun kita ya adik-adik yang rumahnya mengalami banjir, siapa? Ya Kak Eli pernah rumahnya mengalami banjir adik-adik sampai seatap. Tapi lihat, Kak Eli masih hidup sampai sekarang. Karena Tuhan berjanji dia tidak akan membinasakan manusia dengan banjir lagi. Ya, karena janji itu sudah dibuat waktu dengan Bapak Nuh. Ya adik-adik, jadi tidak akan ada banjir lagi. Dan sebagai tanda perjanjian yang kekal itu, Tuhan membuat menaruh pelanginya di awan sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan dunia. Jadi setiap kali ya jika aku menutupi langit dengan awan, Tuhan bilang, lalu pelangi itu akan tampak. Aku akan mengingat janjiku kepadamu dan kepada segala makhluk hidup, yaitu bahwa banjir tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup.
Dan setiap kali pelangi tampak di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjian yang kekal itu antara aku dengan segala makhluk yang hidup di bumi. Itulah tanda janjiku yang kuberikan kepada segala makhluk yang hidup di bumi. Ya, adik-adik, siapa yang pernah lihat pelangi? Ya kan? Ya. Sebulan lalu kita juga lihat ada pelangi berturut-turut kan, adik-adik, siapa yang melihat? Nah, itu adalah tanda perjanjian Tuhan. Ya, tanda perjanjian Tuhan dengan kita manusia. Pelangi itu kan indah ya adik-adik. Jadi Bapak Nu menerima janji Tuhan. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Kak Eli mau loh menerima janji Tuhan. Adik-adik mau? Ya, pasti kita semua mau. Lalu kalau kita mau menerima janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Bapak? Ya, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan, harus taat, ya, taat sama Tuhan. Yang kedua, adik-adik punya orang tua, taat sama orang tua, seperti anak-anaknya Nuh. Anak-anaknya Nuh ini makanya diselamatkan Tuhan karena dia taat, disuruh sama Bapak Nuh bantu papahnya untuk bikin bahtera, bikin kapal. Mereka nurut, mereka nggak bersungut. Jadi adik-adik, kalau orang tua bilang, ya selama masih musim pandemi COVID-19 ini, masih ada si virus corona itu, kalau mama papa bilang di rumah aja. Jangan bersungut, jangan minta, aduh mama, papa bosan, ayo jalan-jalan ke mall, aku mau minum es, ya, aku gak mau makan sayur. Ya adik-adik harus belajar taat, itu demi kebaikan siapa? Kebaikan kita. Kalau mama papa bangunin pagi-pagi, ayo bangun nak, kita mau ibadah. Mama kan kita gak ibadah di gereja, cuma lewat streaming, ngapain? Kak Eli kan gak tahu, Kak Daniel kan gak tahu, Kak Syera kan gak tahu, kakak-kakak Abi kan gak lihat, biarin aja. Ngapain lewat handphone, ngapain lewat medsos? Kita belajar taat. Kalau mama papa bilang, ayo bangun nak, kita ibadah, semua semangat dengan antusias. Yes ma, aku mau ibadah. Ya adik-adik, supaya kita mengalami perjanjian Tuhan seperti Bapak. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil, kita saling mengasihi. Ya, kalau adik-adik renungkan siapa yang masih berbuat dosa, mungkin masih suka marah-marah, ya, mungkin masih suka ngambek, yang adik-adik juga tidak mentaati perintah Tuhan. Mari adik-adik mulai minta ampun sama Tuhan, ya. Bilang, Tuhan ampuni segala dosaku. Aku mau belajar taat, aku mau mengasihi, dan mulai bangun mezbah. Beri korban untuk menyenangkan Tuhan supaya kita menerima janji Tuhan. Adik-adik punya kerinduan apa? Kita sebentar lagi mau masuk sekolah, ajaran baru, mungkin banyak yang dibutuhkan. Minta sama Tuhan. Tapi yang utama kita senangkan hati Tuhan dulu. Dia bilang, mama, papa, ayo kita bangun mezbah. Kita bikin mezbah keluarga, kita berdoa sama Tuhan, senangkan hati Tuhan bersama mama, papa, kakak atau adik kita di rumah. Ada amin adik-adik? Ya, jadi itulah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini tentang pelangi perjanjian Tuhan. Kita akan mengalami pelangi perjanjian Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Eli akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang pelangi perjanjian-Mu. Kami mau Tuhan menjadi seperti Bapak Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya yang sangat mengasihi Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, Tuhan ampuni kami. Mungkin Tuhan kami masih suka marah-marah, kami suka melawan kepada mama papa.
Kami suka bolong-bolong berdoa, bahkan kami malas untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa, supaya kami mengalami janji Tuhan di dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang memiliki karakter seperti karakter Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami boleh dengarkan hari ini. Biar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua adik-adik kami Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Biar Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka juga yang akan Tuhan ya Bapa melanjutkan sekolah Tuhan di dalam ajaran baru, mungkin belum bisa sekolah secara normal, mungkin masih melalui daring Tuhan ya Bapa. Biar Tuhan berikan sukacita buat adik-adik kami Bapa, mereka yang membutuhkan biaya. Berkati orang tua mereka Tuhan, buka jalan ya Bapa, buka berkat-Mu, berkati pekerjaan usaha orang tua daripada Tuhan Abi, GBI, BPP, Rasim Tuhan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah meminta-minta, tetapi Tuhan yang akan mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan Engkau memberikan kepintaran buat adik-adik kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Diberkatilah Tuhan semua adik-adik kami Tuhan. Biar ya Bapakku mulai dari kelas balita sampai kelas tunas remaja mengalami perjanjian Tuhan ya Bapa. Di tahun Tuhan ya Bapa 2020 ini, sekalipun kami masih mengalami Tuhan masa pandemi COVID-19, tapi kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, demikianlah firman Tuhan ya yang kakak boleh sampaikan. Tetap setia, tetap semangat, tetap hidup di dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dara atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Yang saya yakin dan percaya adik-adik di rumah terberkati oleh kebenaran firman-Nya. Sekarang kakak mau menyampaikan sedikit warta. Minggu depan kita akan kembali lagi untuk ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 jam 9 pagi. Jangan lupa ya, jam 9 pagi. Dan bagi adik-adik yang ingin mendukung dalam pelayanan sekolah minggu bisa memberikan persembahannya melalui nomor rekening di bawah ini. Boleh minta tolong sama mama, papa, atau kakaknya untuk transfer persembahannya ke rekening di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga foto saat adik-adik ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik kita mau untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian doa yang memberkati aku berlimpah-limpah dalam perubahan daerahmu. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkati aku berlimpah-limpah.
Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah pagi hari ini dan kita akan tutup dengan doa berkat. Saya percaya apa yang sudah disampaikan kakak-kakak hari ini memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa berkat. Kita arahkan hati kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Om Jun akan berdoa untuk doa rasuli. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Semua yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Bersuka cita. Karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu. cinta semua. Karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu. cinta semua. Percayalah. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Shalom. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Bersukacita. Karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu. cinta semua. Karena Tuhan Cinta saya, cinta kamu.